anak saya sekarang yang paling kecil, cowok itu, saya juga kadang-kadang juga bingung gitu, jadi ikut-ikutan. Jadi kadang-kadang tidur itu pakai musik. Anak gue kalau tidur harus setel lagu ini Metallica. Wah, lebih ngeri-ngeri biar metal, lagi. baru tidur dia. Yeah. Kalau enggak belum tidur, masih melek, masih main tab gitu. Di saat dengan umur saya kan, dengan pekerjaan udah nggak mungkin lagi. Iya, waktu lah ya. Waktu, benar. Lalu teknologi makin maju, ya kan? Ya udah pindah bantuan sama teknologi, ya kan? Mensinkronisasikan, ya kan? Jadilah itu. Saya pikir lagu itu ditolak. Ketika saya perdengarkan sama istri sama anak saya, ternyata bagus nih katanya. Saya pikir kan nggak mungkin saya nyanyiin secara vokal gitu kan ya. Akhirnya Akhirnya cari penyanyi yang lain. jadi sebelah Ngobrol, saya. Penyanyi sebelah sebelahnya saya. Saya bilang pokoknya nanti di studio ini direkam deh. Iya. kan? Pakai suara gue nih ya. Asik itu. Pakai aja lah saya bilang gitu kan. Nanti kita kolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Berarti buat gue 80% ya. 80. Hello, balik lagi di podcastnya The Song Studio sama Inara Creative Production. Mas Kenji. Oke, apa? Pernah dengar yang namanya Bang Leo nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ini orangnya sebelah. Oke, jadi hari ini kita kedatangan namanya nanti kenalan lah ya. Kenalan kalau gue sih mungkin sedikit udah kenal lah gitu kan. Ya. Nah, Bang Leo ini lebih kepada ahlinya itu apa, terus lagi ngapain sih di sini ya? Nanti kita Betul. ngobrol-ngobrol ya. Di mana, Mas Kenji? Di The Song Studio. Oke, di segmen musik dan bisnis. Oke. Nah, gimana Mas Kenji? Kalau misalnya kita langsung bedah aja nih, siapa orang sebelah langsung kita kulik nih? aja kali panggil ini kali tim forensik kali. Jadi sedikit cerita nih, Bang Leo ini istrinya sama gue marganya. Jadi Apa? kita manggilnya Lay aja ya. Ya, marga Siregar. Oh, Jadi Siregar ibaratnya juga. istrinya saudaraan lah dari sisi marga Batak gitu. Silakan nih Bang Leo, ada yang mau dikenalin nggak, apa yang Iya mau nih, sampaikan Om. ke pemirsa kita, ke audiens Aku kita? manggilnya Om aja, Om. Oke. Terima kasih buat Genji, terima kasih juga buat manggil Lay aja ya. Iya, Ada ya. Oke, perkenalin nama lengkap saya Badia Raja Leonardo Sitompul. si Tompul ya. Ya, Badia Raja Leonardo. punya istri cuma satu. Iya. Ya kan? Kebetulan sama marga dengan Lay Adep, Boru Siregar. Buru ya. Ya, Siregar. saya punya 3 anak, Yes. 2 putri, 1 putra. Satu putra ya? Ya, 1 putra yang pertama sudah kerja, Oke. yang nomor 2 baru lulus dari desainer, Ya. dan yang ketiga ini masih kelas 2 SMA. Gue sama. Jadi masih ada panjang satu lagi lah nanti endingnya. Pewaris ya? Pewaris. Pewaris lagu. Iya. By the way, dia di sini mau bikin lagu, Mas. Nah, Kenji. itu yang pengen Datang ke The gua Song tanyain, Studio. Mas. Nah, coba. Nih Om, ini kan Apa tuh? di The Song Studio ini kan pasti berkaitan dengan musik nih. Oh iya. Aku mau tahu dulu dong latar belakang Om ini bergerak di bagian apa gitu, terus kenapa bisa suka sama musik ataupun pasti pengen bikin lagu dong di The Song Studio ini dong. Iya, betul. Nah itu kenapa tuh Om? Oke. Saya saat ini sebenarnya berkarir di bidang hukum. Ya, jadi saya advokat ya, dan punya kantor hukum sendiri dengan nama Badia Raja and Associate Law. Law firm tuh ya? Ya, sebagai kantor hukum, dan ya memang
karir saya saat ini ya. Ya. Oke, namun kalau bicara soal musik, saya memang dari kecil suka musik, gitu. Dan pada masa-masa muda dulu, gitu ya, saya ya umur tahun 88, 89 itu saya sudah mulai mencoba buat lagu-lagu. Gitu Buat ya. lagu. Ya buat lagu, Bikin mencipta lagu lagu ya, ya Oke. mencipta lagu. Cuma ya di zaman era-era kami ini kan agak beda ya. Era sekarang. Gen Dengan X, era Gen X ya. sekarang, Gen X. Oh, Jadi era-era, kalau oke, zaman dulu. dulu itu kita masih SMP atau SMA banyak nongkrong megang gitar nyanyi, Ya. apalagi nyanyi di kamar sendirian dengan gitar kelamaan, wah itu ditegur sama orang tua tuh, wih kapan kamu belajar katanya, Oh, gitu nyanyi ditegur ya? dulu, wih ditegur. Ngapain sih musik-musik gitu Ya, kan? ngapain musik-musik, belajar yang benar, nanti jadi PNS. Iya. Oh, ujung-ujungnya ASN lagi nih. Iya, Stigma zaman dulu ya, Zaman dulu kan benar-benar. begitu. Stigma VOC, benar-benar. Kan, karena benar. biasanya orang tua kita dulu zaman dulu melihat kenyamanan hidup kan hanya dia ASN Ya, benar. PNS gitu ya. Kenapa sih itu gue penasaran? Emang dari dulu tuh kenapa Bang Leo kalau misalnya ASN tuh emang terjamin gitu ya? Apa gimana sih? Ya mungkin bulanannya terjamin gitu. Bulanannya ya. terjamin. Ya, pertama Tunjangan. bulan terjamin, tunjangan semua. Kemudian kan probabilitas untuk dipecat itu kecil. Oh gitu. Iyalah, Oh, pegawai negeri gitu ya? Iyalah, kecuali mempunyai suatu Masalah tindak berat. masalah berat di di kantor ya, di pemerintahan mungkin ya bisa. Tapi rata-rata cerita orang tua udah sekolah ngapain kamu megang-megang gitar nyanyi kelamaan. Benar-benar. Karena saya juga kadang-kadang kalau mau tidur itu dengerin radio. Kita kan dulu pakai radio. Radio ya, iya. Tip. RRI itu. Ya, lihat tuh Panasonic tuh yang tenteng-tenteng. Iya, ya iya. kan? Iya, iya. Atau Pakai Sony kaset. pakai kaset, Iya, kita iya. beli gitu kan. Dan kadang-kadang kalau ya saya kan bukan keluarga dari yang punya uang banyak gitu ya, biasa aja. Biasa aja. Kadang-kadang kita juga kalau mau dengerin musik itu aja, satu harus nabung untuk beli kaset. Itu Iya. harus ngincer banget musik yang menurut kita itu sesuai dengan feel kita. Oh gitu. Nah, mungkin sekarang anak sekarang di sana ikut-ikutan, kita nggak Iya bisa. sih. Iya, Beda. Kalau benar. kita zaman kita kan agak beda ya. Effort ya buat denger musik, Betul. benar-benar. Mungkin dulu saya dulu kalau mau SMP dulu zamannya apa? AHA gitu ya. AHA. Ya kan? Aha itu. Ya, atau Duran-Duran gitu Oh, ya. udah tahu gua. Aha, gua gak tahu lagi. Ya kan? Ziggy Zaga. Ya kan seperti itu. Iya, iya, iya. AHA itu sudah lagunya udah di remix lagi sekarang. Iya, di remaster kalau bahasanya. remaster Remaster. gitu. Ya, Ah, gitu, nggak tahu lagi. Lu tahu nggak Duran-Duran Mas Kenzi? Nggak tahu. Aduh. Taunya Duran-Duran. Tulisannya Duran-Duran. Duran-duran. Panggilan Duran-Duran. Iya, bacanya Duran-Duran. Itu zaman kapan tuh, Om? Ya tahun 80-an lah. Wow. Atau belum adanya grup-grup yang sekarang kayak Korea-Korea gitu kan. Iya, belum Ya, ada, belum K-pop, ada. K-pop, Belum ada. ya. K-pop kayak gitu dulu kan ada apa? Rocket tahu nggak? Pada dengar nggak? Rocket, Ya, RCTI. Rocket. Ya, kayak Nah. gitu ada acara-acara kayak Kid on Block itu kan ada Ya. tuh pertama kali tuh, ya kan. Rooming dia nih, rooming nih. Iya, rooming dia. Ini lintas generasi BTW. Karena zamannya kami itu kan musik itu eksplornya kaset, Iya, benar. Iya. radio gitu ya. Dan itu sangat ini banget. Dan kebetulan di Indonesia itu Jakarta itu banyak sekali event-event yang memang menampilkan musik-musik 40-an ya, Ya, 40. benar-benar. Fortian ya, Ya, benar. kebetulan dulu ada yang mirip suaranya Genesis ya kan. Oh, Phil Collins. Phil Collins. Ada dulu yang mirip suaranya kayak Rolling Stone. Rolling Iya, Stone. banyak tuh. Banyak sekali dulu gitu. Benar. Masih Nah, sih. jadi tergantung lah pada masa itu ya, saya kebetulan tipe yang sebenarnya menggemari beberapa jenis musik aja. Saya lebih suka sebenarnya yang lagu-lagu blues, Iya. rock and roll Iya, gitu ya. blues, Kalau pop yang agak modern tuh enggak terlalu lah. Oh. Gitu enggak terlalu. Kemudian kalau lagu-lagu di Indonesia ya sekedarnya aja. Tapi kalau yang agak melo-melo aduh ngeri-ngeri sedap gitu. Iya, belet kalau nggak suka lu. Belet suka. Belet suka ya? Belet masih suka lah. oke. Jadi makanya kalau zaman-zaman kita lagu-lagunya One Falls itu pasti kita suka lah. Ya. Gitu ya. Karena kan beda genrenya ya. Iya. Dengan yang ini. Jadi situasi zaman itu juga berbeda. Iya. Jadi musik itu buat saya sesuatu yang menghidupi gitu ya.
sampai hari ini. Jadi kalau lagi pusing itu Musik. saya mau denger musik. Buat healing dong berarti. Ya kalau mungkin kalau di rumah bukan healing ya. Apa tuh? Denger Refresh musik kan, kali ya. denger musik katanya ribet. Berisik, gitu kan. Oh iya, siapa yang bilang gitu? Kayak kalau biasanya ibu-ibu kalau kita dengerin musik kan, mereka mau tenang. Oh, maunya musik yang slow. Ya, sedangkan kita mau tidur itu pakai musik. Iya sih. Dan Iya memang lagi. kan anak Sama sih ini. anak saya sekarang yang paling kecil, cowok itu, saya juga kadang-kadang juga bingung gitu, kok jadi ikut-ikutan. Jadi kadang-kadang tidur itu pakai musik. Pakai Anak musik. gue kalau tidur harus setel lagu ini Metallica. Wah, lebih ngeri-ngeri Biar metal, lagi. baru tidur dia. Iya. Kalau enggak belum tidur masih melek masih main tab gitu. Anak saya kadang-kadang kalau saya bangun jam 2-3 pagi gitu, kamar mandi gitu ya. Ada bunyi musik apa denger-denger gitu ya. Oh, Saya gitu. dengerin handphone itu di samping tempat tidurnya dinyalain. Oke. Ya kan? Oh, sengaja tuh ya. Ya mungkin ya, Lantunan tidur. lantunan tidur. Oh. Jadi mungkin dari buah nggak jatuh dari Iya sih. ya kan pohon itu. Jadi tetapi memang setiap generasi kan beda. Ya, benar, benar. Saya saat ini di dalam segala aktivitas saya, profesi saya, maksimal mungkin saya memberi waktu ruang untuk melihat lingkungan menjadi inspirasi saya buat lagu. Oh, Nulis jadi lirik lu nulis lah lagu ya. juga nih ceritanya. Saya buat lirik, buat lagunya gitu. Jadi saya sebenarnya menggunakan itu hanya cuma dengan gitar aja sih. Oh, jadi sederhana aja. kalau ada yang mau nih, yang nonton yang mau bikin lagu bisa ya ke Bang Leo ya. Bang, gue mau dibikinin dong lagu Putus Cinta Iya, misalnya. lirik nih, Boleh tulisin dong, lirik bisa nggak dong sih? gitu, benar-benar. Nah, saya agak unik buat diri saya gitu Gimana ya. tuh, gimana? Jadi saya tuh selalu membuat sebuah lagu itu Hah? selalu melihat sekitar saya. Oke, sekitaran. Ya, dan itu selalu saya melihat itu harus ada maknanya. Sehingga buatkan lagu itu Ya. gitu. Karena buat saya ketika membuat lagu itu tanpa lirik dengan makna, Makna ya. seringkali kalau kita nyanyiin kita tidak merasa mengalami gitu ya. Oke. Jadi kurang deket lah untuk memahami musik itu, lagu itu sendiri. Jadi memang agak tingkat kesulitannya itu. Nah, jadi saya juga nggak sembarangan langsung buat Nulis lagu. lirik Langsung seperti itu enggak. Maknanya ada ya. Saya pernah coba berusaha mentoleransi permintaan ada beberapa teman. Ya. Kebetulan ada beberapa, saya kenal juga dari beberapa teman di lingkungan musisi Batak gitu ya. Oke. Minta dibuatkan lagu mungkin gaya-gaya Bruli. Oh, Bruri. Bruri Pasal 5. Udah almarhum ya Iya, sekarang ya? atau kayak model Rinto kan zaman-zaman sekarang tuh ada beberapa trio-trio model suka masih lagu itu di pasaran. Oh, iya. Trio Jadi Batak kalau- ya, Trio Batak juga ada trio tuh. Batak kayak gitu, ataupun misalnya di industri-industri musik yang masih di lokal itu kan Iya. penggemarnya kan beda ya. Iya. Mereka ada di kafe untuk album-album Iya, kecil, benar. gitu ya, mini album gitu, atau maupun di ini. Kadang-kadang ada permintaan begitu. Saya kadang-kadang suka bingung gitu ya. Karena kenapa? Nggak masuk gitu di Iya. feel saya untuk menciptakan lagu itu. Bisa sih sebentar gitu. Buat saya sih sebentar. Iya. Cuma ketika saya renungin lagi nih, lagu kayak Nggak ada isinya. gak ada isinya nih Iya, saya buat iya, gitu iya. loh. Karena kan dari situ aja sudah terbentuk syairnya kan hampir sama, Benar. Iya sih. ya kan? Benar juga Dari sih. waktu ke waktu kan sama itu. Iya. Ceritanya kan sama, cerita sedihnya pasti sama. Cerita Oke. sedihnya pasti sama. Oke. Cerita cerianya pasti sama. Masih sama ya. Ya, Template ya. Ya nge-flat. Jadi saya suka nolak. Tuh, Oke. makanya seringkali saya jarang membawakan lagu-lagu yang kata orang tuh banyak yuk kita nyanyiin bareng-bareng gitu. Kalaupun saya nyanyi sendirian, tapi kalau misalnya istri atau anak saya, Pak iringin dong lagu ini gini-gini, saya tahu tapi saya Nggak. Iya. nggak interest gitu. Iya sih. Karena lebih kepada memelihara orisinal dari karya saya. Oh, jadi lu idealis nih. Terlalu idealis, susah. Ya, pengalaman yang paling jelek itu buat saya tuh ketika saya tuh punya band tuh tahun 90-an. Tahun 90-an ya. Ya, kebetulan mentor saya itu bertepatan, itu drummernya Club Project. Oh, Mas Ali, Mas Mas Lilo. Adi. Adi. Ya Adi, Ada apa dulu sih? Ari ya. Mas Ari. Lilo kan gitar ya kalau nggak salah ya. Dia pemain drummer.
Hari, Mas Hari ya. Jadi ketika itu keluarga saya juga kaget karena main ke rumah, coaching lah saya lah gitu ya, mentoring kayak gitu. Ketika kita kan rumah di gang gitu ya, ketika ada artis kayak gitu kan orang kaget-kaget gitu kan. Dia datang ke rumahnya Bang Leo tuh? Main ke rumah. Gitu. Mahal loh bayarnya? Yang pertemanan aja lah. Masa bayar? Pertemanan aja. Mas Ari ini nih muridnya nih lagi di sini nih. Saya terus terang sangat terinspirasi dengan dari beberapa musisi Indonesia itu. Oke. Saya memang ada beberapa sih yang saya gemar. Siapa aja tuh? Kalau untuk band, saya terus terang lebih cenderung Club Project. Club Project kenapa tuh? Karena memang luar biasa nih band ini. Syairnya itu Syairnya keren sih ya. keren banget. Terpuruku di sini tuh ya. Dan tuh ya. saya tadi makna dari lagunya itu luar biasa ya, Yeah. menyentuh. Kemudian aransemennya saya bilang gila itu. Kenapa saya bilang gila? Harmonisasinya itu saya bukan belajar musik kan tidak ya. Yeah. Nggak semua alat musik saya itu. Tapi mendengarnya aja itu harmonisasinya enak. Jadi sering saya bawakan lagu-lagu mereka untuk karaokean gitu ya. Hampir rata-rata saya hafal lah gitu ya. Yeah. Untuk kadang berdua sama istri, berdua nyanyi kayak gitu saya dengerin. Lagu Kela itu ya. Ya. Oke. Untuk yang lain-lain mungkin Iwan Fals kalau lagi bicara tentang negara enakan Efek ambulan zigzag gak? ambulan zigzag. Coba ntar boleh lah. Ada lagunya Iwan Fals, Iya, judulnya ada ambulan sih. zigzag tuh. Iya. Asik tuh liriknya tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi bicara negara, ya enakan sih Iwan Fals ya. Iwan Fals ya. Tapi kalau efek rumah kaca tahu Om? Efek rumah kaca saya tahu. Iya, Itu zaman-zaman kan itu ada mirip-mirip tuh. kan sama Iwan Cuma gue tahu lagi judul lagunya apa gitu. Iya. Gue tahu ada grup itu, cuman nggak tahu lagunya. Jadi Tahu lagu. ya beberapa lagu sih band sih bagus-bagus ya di Indonesia. Dulu tahun 90-an itu terlihat banget karakter musik original mereka. Iya, benar. Pada zaman itu benar. Pada zaman Iya, itu ya benar. bisa dari misal contoh Club Project dengan tahun yang sama dengan sama Dewa. Iya, Daman Dewa ya. Kemudian ada musik rock dulu saya senang banget. Gigi. Ya, ada lebih saya senang lagi dari Gigi. Apa tuh? Dulu itu dia mungkin udah masuk heavy metal. Itu namanya Rocks. Oh, Rocks, tahu gua. Ya kan? Sama Edane tuh. Ya, itu musik-musik yang saya gemari. Karena ciri khasnya khusus gitu ya. Iya sih. Main musik istilahnya musiknya beda lah. Benar. Musiknya beda gitu. Berkarakter. Berkarakter. Kalau musik berkarakter tuh enak banget didengar. Ciri khasnya ada. Iya, benar juga sih. Jadi saya juga kalau yang pemusik-pemusik luar juga yang berkarakter sih cari yang enak-enak. Contohnya siapa tuh, Bro? Kalau pemusik luar yang berkarakter. Iya musik luar. Siapa benar. gitu? Saya sih kalau untuk yang level band semua orang tahu lah legend itu pasti The Beatles ya. Beatles ya. Beatles. Sudah pasti benar. The Beatles. Tapi kalau bicara untuk si singer yang solo kayak gitu mungkin Bruce Springsteen lah. Bruce Springsteen, gitu benar. kan. Main gitar tuh biasanya dia. Bruce Springsteen, makanya Iwan Fals itu kan Bruce Springsteennya Indonesia. Oh iya, benar juga. Gitu. Zaman Jadi, itu ya. Zaman itu. Jadi yang kayak gitu-gitu sangat membekas gitu ya. Oke. Cuma ya memang nasib saya dulu waktu dari SMP SMA itu saya nggak bisa banyak bergerak untuk musik. Baru saya mengeksplor diri saya bersama ada saya punya band dulu. Tapi sempat kami recording. Oke. Udah ada sekitar dan itu semua lagu saya. Oh. Sudah sempat recording, tadi Yeah. ada mentoringnya juga dibantu gitu ya. Ada beberapa kan dulu masih pakai MIDI ya. Iya, pakai MIDI, pakai ya. Sekarang juga masih. Masih MIDI, kan? Masih MIDI. Jadi kadang-kadang dibantu untuk beberapa ininya lah kan. Jadi itu udah sempat kita recording. Dulu kan rekaman kan nggak kayak digital begini. Iya. Masih ada itu kasetnya recordingnya. Ya, Hilang. udah nggak ada lagi. Ya kita habis uang di situ lah. Aduh, satu sip berapa itu kan? Satu sip lumayan zaman itu. Zaman itu lumayan. Cepet 200 gitu lupa 250. 250 ya. Itu yang studio yang sampai track 24 itu udah Iya. segitu. Tuh hilang udah datanya udah. Hilang, datang orang tua kasih apa sih ini recording kan master Buang. kan dibuang. Aduh. Zaman itu iya. Zaman itu Kaset gak ada labelnya kan? Biasanya kalau kaset ada covernya kan? Iya. Ini lu kan gak ada labelnya. Ada kan. Kita kan kadang nyari
kaset itu kan kita tanya dong sama itunya kan, recording. Ini yang berapa menit mas gitu kan, lo beli aja yang 90 menit gitu kan, sekian lagu gitu kan, nanti lo bisa dapat masternya sama ininya kita itu lagi gitu kan, kita beli gitu kan, tiba-tiba dibuang kan nangis darah. Gokil sih, gokil. Iya kan, jadi itu background lo ya kayak gitu ya kurang lebih ya, latar belakangnya. Iya. I see. Tapi kalau gue sih penasaran gini, lo kan sekarang udah enak di law firm nih, iya gak sih? Iya. Enak kan? Duitnya gede lah ya, lumayan lah ya. Nah terus ada. Iya, terus kenapa tiba-tiba pengen mengejar karir musik kembali gitu? Kan dulunya kan lo sempat di musik, terus recording, terus tiba-tiba kan mungkin ada masa-masa di mana itu berhenti ya, stop ya. Yeah. Terus jadi punya law firm, nah terus punya kerjaan ibaratnya ada project hukum lah gitu kan. Nah tiba-tiba lo pengen bermusik lagi tuh apa triggernya? Kenapa? Terus apakah ini bisnis yang nanti menguntungkan atau menurut lo ini bakal jadi satu tambahan cuan atau gimana? Menurut lo? Sebenarnya sih agak unik aja sih ya. Umur kan udah di atas 50-an. Masa sih? Iya, bukannya 30 ya? Tadi ngomongnya. Jadi kalau udah umur-umur kayak gini kan 5 nih ya sekarang ya. Bicara musik dengan umur kayak gini kan nggak laku dijual juga di pasaran. Masa sih? Suara Om aja ada ciri khas loh. Ciri khas, tapi kan belum realistis lah. Lo coba realistis nih ceritanya. Oke, gitu terus? Ya. Jadi saya sebenarnya musik ini dibangun lagi dikarenakan begini sebenarnya. Awal mulanya saya nyanyi-nyanyi, yang saya buat tadi lagu-lagu saya nyanyikan. Sebenarnya anak-anak sama istri saya, keluarga dan beberapa orang senang. Cuma mungkin ketika saya bilang punya ide sama mereka, papa buatnya di musik biar dijual atau cari penyanyinya. Datang anak saya bilang, ada aja papa. Papa, gitu ya. Kan. Awal-awal begitu ya responnya anak-anak ya. Jadi semakin dibuat gitu aja saya buat tantangan dong. Oh, jadi lu penasaran nih masa sih gitu ya? Masa sih gitu kan. Coba dulu lah ya. Iya. Sampai saya iseng-iseng, saya ada punya teman gitu. Memang dia pendidikan musiknya di luar negeri gitu ya. Ketemu kebetulan kami ada di lingkungan di komunitas gereja. Saya panggil. Dia panggil saya kan, "Ya Bang, kenapa Bang?" katanya. "Nih coba deh bantu saya aransemenin lagu saya." Nih kan buat minus one ya. Nanti saya mau recording. Emang tujuan buat apa? Ntar saya mau buat kejutan buat anak sama istri. Oh ya gitu. Kan? Nah, dibuatlah sama dia. Kemudian saya take vokal di situ. Take vokal sebenarnya semangatnya sih nggak serius-serius banget. Cuma mau menunjukin aja sama ngebuktiin aja gitu dengan umur tua kayak gini. Masih bisa nih. Masih bisa ngerjain. Bisa. Udah 3 kali nih dia take vokal di Sound ada Studio. penghalangnya. Ntar gua kirim di musik di sini. Enggak lah, jangan lo, bayar lo. Punya lagunya punya dia lo. Oh gitu. Buat validasi nih ceritanya nih. Ya, validasi dulu nih. Yoi, setelah jadi saya tanya-tanya teman platform musik, mereka bilang udah masukin ke sini aja. Nah, saya masukin lah, dan 2024 itu saya buat single yang sebenarnya validasi aja ya. Dan itu saya masukin di Spotify. Oke. Tapi memang agak uniknya di situ saya tidak menyampaikan identitas nama saya. Namanya apa di Spotify? Mungkin ada yang mau ngecek tuh. Kalau saya di situ nama panggungnya Aptari Tua. Aptari Tua, Aptari Tua, berarti Aptari Tua. 5 suku kata tuh. Kenapa? Asalnya dari mana Aptari Tua coba? Ngaruh banget tuh. Jadi lucunya gini, nama Aptari Tua itu sebenarnya lintasan di pikiran saya gini. Orang tua saya itu punya nama, tadi saya sebutkan nama saya. Badia Raja, Leonardo. Sebenarnya nama lengkap saya itu lengkapnya Badia Raja, Aptari Tua, Leonardo. Ada Aptari Tua tengahnya ya. Jadi itu ada beberapa nama dari kalau Badia Raja itu dari kakek saya, Aptari Tua dari bapak saya, Leonardo itu dari ibu saya, kebetulan marga kan. Entah gimana, dulu mungkin zaman dulu kan nggak boleh panjang-panjang ya. Benar. Waktu di akte kelahiran gitu Benar. Lalu Aptari Tua itu hilang ya. Jadi hanya jadi nggak ada kan. Benar. Jadi akhirnya saya berpikir ya nama dari
orang tua bapak ya dikasih kok nggak dipakai, udah disitulah saya buat Oke. di Spotify itu jadi nama panggung. Nah, dan saat dari ide itu tadi kemudian berkembang lah. Ya. Waduh, kelihatannya udah validasi dong. Oke. Saya ngobrol-ngobrol sama anak gitu ya. Benar. Saya bilang, rasanya kalau duit dan yang lain-lain, harta itu kan bukan sebuah legacy ya. Iya sih. Ya kan? Iya benar. Jadi saya pikir legacy saya, karya-karya saya aja yang sudah lama saya buat. Oke. Dan rata-rata lagu-lagu yang saya take vokal di sini? Song Studio ini itu udah 30 tahun. 30 tahun umurnya. Iya, Wih, udah masih 30 awet. tahun, 20 30 tahun Jadi- lagu-lagu itu. Jadi prasasti tuh ya. Ya, dan tetapi juga sambil menciptakan karya-karya baru. Oke. Kan? Nah, Oke. tetapi saya lebih cenderung dulu karya saya yang lama dulu. Oke. Itu sebagai legacy kan. Ada berapa ya karya lamanya? 200 berapa ya? Nah, sebenarnya lah saya bilang tadi. Banyak kan mah. Karya sebenarnya kalau secara pribadi sebenarnya ada sekitar hampir 40 ya. 40 lagu ya? Ya cuma kan tadi saya bilang yang recording itu aja yang dibuang aja udah berapa. Ya. Karena kalau dulu kalau nggak salah buat Berapa lagu? album itu kan minimum 12 lagu kan. 12 lagu. Iya kan minimum 12 lagu kan. Iya. Kalau kita buat dulu di kaset. Iya 12. Jadi 12. A1B itu ya? Ya saya kasih benar. dan itu kan sudah dihitung kurang lebih beli yang berapa menit itu kan. Oh iya benar ya. Gitu kan. Benar. Nah, jadi itu udah hitung aja tuh kalau 45 menit kalau rata-rata 5 aja udah ketahuan. 45. Ya, budgetnya lah. Iya kan? Iya benar. Udah ketahuan berarti kan kalau buat musik rata-rata 5 menit aja 9 lagu tuh. Iya benar. kan? Iya. Nah, jadi kalau nggak salah saya tuh buat program waktu yang hilang itu ada sekitar 14 lagu deh. 14 lagu. Iya, Berarti udah. 2 bonus track tuh bisa ada namanya bonus track tuh. strike. Angus lu hilang tuh. Aduh, Ya kan, 14 kemudian lagu. Semuanya hilang lirik yang Lirik Jadi saya masih itu ada mungkin ya. saya sempat simpan lirik itu dan saya masih ingat lagunya. Saya masukin dalam bentuk dulu kan masih pakai printer. Printer Kan? pita. Pita kan? Kengkong. Iya. Semua syair itu. Roaming lagi deh nih. tapi tahu benarnya tahu. Oh iya iya tahu. benar. Iya kan? Saya dulu kan nggak ada modal laptop, Iya iya. modal komputer tabung kan. Nah, setiap kali hasil karya saya ketik ulang. Saya masukin sama kunci-kunci dasarnya ya. Nah, sempat dulu ada beberapa teman saya yang kebetulan anggota band juga sama Oke, saya oke. buat notasinya. Nah, itu kan udah sempet udah jalan-jalan sedikit lah itu pelan-pelan. Ditaruh lah kan di rumah. Oh ininya liriknya Lirik kira saya masukin map gitu, Iya. sangat rapi. Ya kan? hilang dong. Ini jadi persoalan nih. Lulus kuliah, ya kan? Bersih-bersih nih orang tua nih. Iya iya. Orang tua lagi. Iya, orang tua lagi nih. Kemarin tadi neneknya ya. Karena kaset ini nenek yang buang. Ini orang tuanya nih. Jadi yang memang lucunya emang pada saat itu kan kita pakai kertas ya. Iya pasti diketik kan biasanya kan. Ketik. Kalau atau sekarang kan saya lagu ditulis. saya masih masukin di handphone digital kok. Iya, sekarang Saya mau simpan, saya kirim ke email. Iya, gitu ya. Zaman dulu harus fisik. Simpen di Iya, cloud benar, kan gitu fisik. kan. Iya, Kapan simpen di lagi bisa cloud. kan? Ya kan? Dulu Kita dicatat tuh. Dicatat dulu kan. Nah, udah dicetak, capek-capek gitu kan, udah diketik. Rapi-rapi lah itu berkas-berkas. Iya. Apaan sih nih? Oh gitu. Nah, iya. Apaan sih ini? Ya udahlah jadi kilo-kiloan itu. Buangnya di mana buangnya? Mungkin masih biasa ketemu lah. kali. Kilo-kilo ya. Kiloin lah itu. Pasti numpuk tuh. Numpuk ya? Numpuk. Jadi itu yang membedakan musik zaman dulu, bermusik zaman saya dulu dengan Dengan saat sekarang. ini. Oke. Tetapi memang perubahannya sih jauh ya, Jauh ya. jauh. Tapi yang menguntungkan mana zaman dulu itu sama sekarang kalau lu melihat dari sisi bisnis nih, kalau misalnya lu berbisnis di musik lah gitu. Itu lebih better kemarin apa yang sekarang? Terus terang aja kalau dulu kan biaya produksi mahal ya, Mahal banget Ya. sih ya. mahal ya. Apakah itu kaset atau CD gitu ya. Ya. Nah, belum lagi video untuk buat video Ya, klipnya. bisa harus masuk label tuh. Masuk kadang-kadang. label. Ya. Kemudian kalaupun misalnya andai kata project dulu laku dengan label pun belum tentu bagian kita juga, Benar sih. ya kan. Benar sih. Nah, ketika saya ikutin perkembangan platform musik digital,
saya tanya-tanya gitu yang mana anak atau teman-teman yang sudah ini itu directly lo langsung. Iya. Ya karena kan viewernya, pendengarnya, streamnya kan ketahuan ya. Iya. Itu langsung gitu. Dan itu buat saya sesuatu yang cukup menarik ya, Menarik ya. ya untuk Iya sih. cuan ya. Benar. Makanya saya pikir kita tidak tahu perkembangan generasi berikutnya ya. Ya, benar. Paling tidak di saat ini platform digital ada, musik digital ada, mungkin supaya bisa didengar oleh banyak orang. Ya saya kembali lagi tadi karena motivasi legacy tadi. Iya. Karya Iya. saya Oh. setidaknya bisa nikmati. Masalah nanti pendengar sejauh mana menikmatinya kan kita nggak tahu. Yang penting bikin dulu. Bikin dulu. Oke. Nanti anak cucu yang mendengarkan. Iyalah. Paling tidak kan nanti kalau ada juga ada yang melanjutkan, paling tidak nggak usah kaget-kaget ada Iya. keluarga. Iya, siapa lah. tahu kan kalau di zaman-zaman aku nih Om kan anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka denger lagu-lagu vintage gitu loh, kayak apa Rolling Stone, Beatles gitu, Oasis. Oh, masih gitu ya? Iya, jadi kayak lebih ngelirik lagu-lagu lama. Ya saya kadang-kadang suka ketawain juga anak saya tuh. Tiba-tiba dia pasang musik, saya samperin. Saya bilang ledek, apa yang cowok? Apa musik apaan? Ya lagu-lagu vintage nanti bilang. Iya benar. Tahu dari Iya. mana mereka ya? Ya pas denger gitu, zaman kita juga yang kalian dengerin, saya bilang gitu. Iya kan? Iya. Oh, mungkin nongol di Iya. Instagram kali ya. Jadi itu tuh kayak skena gitu, Oh. mungkin komunitas kali ya. Jadi Iya. eh Ada komunitasnya ya? skena-skena pang-pang gitu loh. Oke. Ya memang saya juga lihat anak saya kemarin beberapa waktu ini juga yang cowok. Lagu-lagu yang lama tuh yang didengar sama dia. Begitu diambil gitar, dikolik-kolik sama dia. Kemudian dia cari kan nada dasarnya ya kan, main gitarnya kan, kuncinya kan. Dinyanyiin. Tapi paling tidak saya juga akhirnya begini berpikir. Ternyata musik zamannya kami gitu ya. Berbeda loh dengan sekarang. Bedanya? Ketahuan ya gelombang notasi dalam bermusik frekuensinya itu Beda ya? bisa diinget loh. Iya benar. Ya, saya bilang ya yang sekarang lagi digemari yang kayak K-pop dan lain-lain itu. Kelihatannya kan heboh. Ya. Ternyata enggak Tapi terlalu mereka ya. nggak terlalu ini juga. Nggak memorable Iya. lah. Benar. Itu yang membuat yang perbedaannya gitu. Memorable itu. Juga kan kalau yang aku lihat nih di lagu-lagu zaman dulu tuh kayak itu tuh pas banget sama di pengalaman-pengalaman Zaman dulu ya? geopolitik gitu. Geopolitik. Oh, Jadi kan betul. kalau sejarahnya musik punk atau musik rock kan itu menyuarakan suara-suara rakyat bawah lah ya. Ya jadi yang ngebuat memorable tuh itu gitu. Ya. Makanya kalau yang memorable itu salah satunya yang saya alami. Lagu-lagu itu kan saya tidak pernah rekam di kaset. Oh jadi cuma ditulis aja gitu ya? Ditulis tangan, sering nyanyikan dan selama 30 tahun itu bertahan. Bertahan. Ya kan? Oke. Artinya saya pribadi pun artinya dari mulai bujangan sampai menikah dan punya anak gitu ya. Itu tetap tidak berubah gitu loh. Ya, Oke. itu karya saya sendiri kan Ya. ya. Artinya saya berpikir begini. Kalau saya sendiri secara pribadi memorable saya atas apa yang saya karya ciptakan bisa saya ingat 30 tahun. Kalau saya masuk di dalam industri musik digital kan begitu kan gitu ya. Benar. Yang kamu bilang tadi memorable itu saya berharap kan Iya. legasinya ke sana. Oke. Gitu loh. Jadi cara Alurnya sama lah ya. alurnya sama gitu. Sehingga mungkin saat ini mungkin orang bilang apa sih? Apa sih ini lagu apa sih? Betul kan? 30 tahun ke depan lagi. Iya. Wah, oke nih lagunya. Saya kadang-kadang kalau lagi jalan gitu ya, lagi naik mobil atau naik mobil gitu ya, saya pasang tuh lagu-lagu rock and roll ACDC itu. Iya. Itu kan ngeri-ngeri banget. Aspolin. Iya, gitu. CDC. Ya kan? Iya. Pertama berisik banget sih Pak. Tapi gitu kan. Tapi Lama sering-sering doyan. lama-lama Lama-lama iya. langsung bayang gini kan. Iya, benar-benar. Zaman dulu, Iya kan? zaman SMP tuh aku tuh nggak suka dengan lagu kayak gitu. Nah, iya Pas kan? masuk SMA Nirvana, CDC, CDC. kayak asik juga nih. Ini yang menjadi inspirasi saya ya. Saya juga bilang sama Ade juga nih. Saya buat satu lagu nih.
gara-gara anak saya ini tanggal 16 Mei nanti ikut pertandingan tinju antar SMA. Tinju. Tinju. Wow, boxing. Oke, Mantap. boxing. Iya. Lalu di Gor Bulungan nih. Heeh. Lalu dia oleh panitia dikasih tahu. Iya. Kira-kira kamu siapin lagu ketika keluar dari panggung situ masuk ke ring. Oh, iya. tahu nih makanya. Panitia nih. Kan biasa tuh. Intro ya. Intro dan mereka Iya, intro. iya. Di situ saya tanya, kamu buat lagu apa? Kelihatannya Pak, bagusan Welcome to Jungle. Kok jadi Welcome to Jungle? Iya. Kenapa gak lagu gue gitu kan? Nah, akhirnya dibikin kan? ini ya. Sekali di intro Kan gitu kan. Saya bilang begini, ketika dia ngomong begitu, saya langsung pikiran, wah masa dia pakai lagu Welcome to Jungle. Nah, lalu saya memotivasi dia, lalu kalau saya punya kemampuan buat lagu, kenapa gak saya buat? Iya. Lalu saya oret-oret lah itu Liriknya sebenarnya ya. lirik dan bla bla Notasinya. notasinya. Tetapi kan zaman sudah berubah. Betul. Ya. Ketika membuat lagu itu kan rata-rata secara original itu kan ada pemainnya kan. Ada pemainnya betul. Pemainnya di saat dengan umur saya kan dengan pekerjaan kan udah nggak mungkin lagi. Oke. Iya, waktu lah ya. Waktu benar, waktu. Lalu teknologi makin maju, ya kan? Benar. Ya udah pindah bantuan emang teknologi, ya kan? Mensinkronisasikan, Benar. ya kan? Jadilah itu. Saya pikir lagu itu ditolak. Ketika saya perdengarkan sama istri sama anak saya, ternyata Bagus nih. bagus nih katanya. Jadi cocok ya lagunya. Cocok. Ya. Nah, tapi ya kembali lagi umur kan tidak bisa ini ya. Nah, jadi Oke. ketika karya itu sudah dijadi dalam bentuk sinkronisasi dari teknologi platform digital, saya pikir kan nggak mungkin saya nyanyiin secara vokal gitu kan ya. Akhirnya? Jadi, akhirnya harus cari penyanyi yang lain. Jadi sebelah Oh, saya. iya. Sebelum Penyanyi sebelah sebelahnya saya. dia. Saya bilang pokoknya nanti di studio ini direkam deh. Iya. kan? Pakai suara gue nih ya. Asik itu. Pakai aja lah saya bilang gitu kan. Nanti kita kolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Berarti buat gue 80% ya. 80. Yang saya bilang tadi legacy kan. Iya, legacy. Karena buat saya gini, logika paling sederhana gini. Karya sudah ada, walaupun saya ada keterbatasan, kan bukan berarti mentok dong. Betul. Iya benar. Harus ada jalan lain kan. Alternatif lain. Ya kan, ketika dilihat di sebelah ada, ya kan, manfaatin aja. Manfaatin aja, Ya kan? Kalau gue benar-benar. mah open aja asal ada cuannya ntar ya kan. Nah, kalau kita Akal mikir gitu ya. Iya kan. Oke, Jadi boleh yang lah. kayak gitu-gitu, maksudnya berpikirnya lebih panjang lah. Ya ya. Jadi membuat karya itu sesuatu yang sebenarnya orang suka malu ya, Lalu Malu. benar. takut ya responnya kurang negatif, atau kayak kurang enggan gitu ya, kayak Ya, males enggan. gitu. Ada Antar males. kalau gue buat ini takutnya orang banyak gini. mikir. Iya, Akhirnya iya. banyak ini dan itu. Banyakan mikir jadi nggak mulai-mulai. Betul. Makanya seharusnya kalau punya karya itu nggak usah berpikir terlalu seperti itu Betul. lah. Karena benar ada juga sih. karena ada hal tertentu yang sebenarnya orang bisa memandang itu sesuatu yang original. Betul. Iya, benar. Ya kan, sesuatu original dan itu nggak bisa ditemukan di tempat lain atau di orang lain. Iya. Jadi karya musik itu kan berbeda dengan pekerjaan. Benar. Kalau profesi saya kan banyak, ya kan, Iya. ya kan. Bukunya sama, Bukunya sama, ya kan? benar. Yang membedakan kan perkara yang mirip-mirip semua, ya kan. Dasarnya udah sama tuh. Dasarnya udah Iya, sama. Dasarnya sama, benar-benar. Tapi kalau karya-karya seperti ini kan origin. Beda soul ya. benar. Beda soulnya, Iya. memorable juga beda. Benar, Jadi benar juga semua sih. itu berbeda, Benar juga sih. Setiap lagu ciri khasnya beda-beda. beda-beda. Jadi itu yang harusnya menjadi pemotivasi lah. Iya. Gitu. Makanya saya sih bersyukur aja ketemu The Song Studio, gitu. Karena sebenarnya kalau tanpa platform Instagram dan Facebook, mana tahu saya kayak gini. Iya, Temannya di Facebook cuy. Iya. Instagram kayak gitu kan. Iya iya iya. Jadi kalau yang belum tahu The Song Studio salah sendiri deh. Iya, salah iya, sendiri ya. Salah berdua juga nggak apa-apa lah. Iya. Kalau
Soalnya kalau nggak salah TikTok nggak ada ya. TikTok udah baru bikin. Baru bikin. Ini banyak yang chat-chat gue di TikTok tuh katanya bikin lagu berapa bang, aransemen bang. Langsung aja sikat ke sini. Ada satu yang masuk mau bikin lagu, udah kirim bagan, lagu lagi gue bikin guide-nya. Berapa bang? 1,2 aja. Yaudah bang bungkus bang. Ya udah itu dari TikTok tuh. Tato chat gue. Gitu Oh ya? ya udahlah, oke lah. Jadi memang platform itu mempunyai banyak manfaat secara informasi. Iya, iya benar juga sih. Saya kan kalau dulu kan nggak kepikiran saya, ya kan yang tahu kan kartu nama. Oh iya, iya dulu alamat. kartu nama ya. Kadang-kadang kita cari di majalah-majalah ada iklan-iklannya, Iya. Iya, ya benar. kan. Nanti tiba-tiba dihubungin besok-besoknya kantor udah nggak ada lagi, ya kan gitu kan. Oh kadang-kadang suka visit tuh, ya bang ya. Jadi datang ke kantornya, bang saya dari ini mau menawarkan ini gitu ya biasanya ya. Zaman-zaman itu ya. Ya. Jadi memang ada gunanya juga yang kayak gini. Iya platform itulah ya. Tapi ya bagus lah ya. The Song Studio ternyata ada TikToknya. Ya baru bikin, media short sosial. juga baru bikin. Iya shortnya juga baru bikin kayak bulan lalu kayaknya anak gue suruh bikin aja. Kan gue ada remote kan orangnya, ada tim yang remote. Nah itu udah tolong bikinin deh akhirnya short sama TikTok gitu. Bikin. Jadi yang kayak gitu-gitu buat saya menjadi perkembangan terbaru ya di dunia digital, dan buat saya pribadi ya keberuntungan itu ya karena saya scroll Instagram dan Facebook ya ketemulah The Song Studio kan gitu ya. Betul. Dan project itu harus jalan. Ya. Cuma saya nggak tahu nih berikutnya kayak gimana kan gitu ya. Ada 20 album katanya. Oh iya sudah. Itu sih mulai kali 20 album. Bukan 20 lagu, 20 album. Album, lo bayangin tuh. Iya. Oke, berarti menurut lo ini sesuatu yang mungkin bisa jadi ledang cuan lah. Iya gak sih? Oh iya. Saya kan berpikirnya kan bukan hanya karya kan dan legacy. Oke. Kalau memang ada cuan secara B2B kenapa enggak? Ya, gitu benar, kan. benar. Karena kan ini kan di industri musik. Iya. Ya kan. Kalau profesi saya kan beda lagi kan. Iya sih. Ya, jadi berbeda pekerjaan dan berbeda ini juga segmennya juga kan. Iya benar. Jadi satu-satunya cara saya juga mendapatkan cuan ya project yang menjadi karya itu harus dijalani. Harus jalan dulu ya. Ya, makanya itulah gunanya The Song Studio itu memberikan masukan. Ya kan? Karena kan kemana nih? karena sekian tahun saya kan nggak banyak di industri musik, apalagi udah berubah di. Ada konsulnya nih. Iya, itulah kelebihan di The Song Studio itu ya kita dibantu juga untuk kedepannya Iya, mau kemana. milih jalan ya. Ya, Karena kan kalau di studio lain itu orang datang mau ngapain? Bikin lagu berapa ini segini dua. Balik udah. Habis Iya. itu, ada nggak? Ada udah tinggal. Iya. Apalagi di sini, Nah, bener ya Bang Leo? Bener ya? di sini Mas Ade bonusnya bisa diajak podcast. Iya benar, Aduh. betul. seperti saya hari ini. Seperti Bang Leo. Nggak ada yang tahu ntar meledaknya kapan, tapi muka-muka kalian bakal tampil di YouTube. Bener, karena gini kalau gua ngelihatnya kita kan sama pekerja seni lah. Kita di dunia seni dan kita harus berkolaborasi. Jadi setiap orang yang datang ke sini itu gua anggap kolaborasi, partner, bukan customer. Tapi bukan hanya customer tapi partner lah gitu. Nah, partnernya saling mengerti biaya produksi berapa, terus dia mau kemana. Jadi gue sama-sama merasakan apa yang akan dilakukan. Nah, mungkin studio lain nggak gitu kali ya. Dan memang apa yang dijelaskan dari Leade itu benar tepat karena saya juga sudah cek beberapa. Dan kemarin itu saya sempat kontrak dengan salah satu perusahaan Publisher lah ya. publisher. Dan yang kayak seperti dari Leade ini sampaikan nggak ada. Dia cuma cut off aja, kami cuma ini Pak. Kami hanya cuma narik publish Bapak, nanti ada jadi udah begini Bapak tanda tangan bla bla. Udah. Iya, Gitu. gitu aja. Udah. Benar. Saya tanya bisa nggak dicarikan udah gini? Wah kami nggak melayani Pak. Tapi kalau Bapak mau latihan studio, kami sediakan studio, ada harga biayanya. Ya kan pusing juga saya. Sedangkan saya kan butuh konsultan, artinya ya, ngobrol lah. sekian tahun di industri kan sudah berubah ya, ya kan. Jadi ya beruntung ketika The Song Studio itu juga memberi masukan juga kan, dan juga itu jadikan secara perlahan tapi pasti untuk project kalau saya pribadi, project karya ini harus tetap berjalan, gitu kan. Yang tadi bilang Leade tadi benar.
budgetnya sampai di mana dulu nih. Benar, Oke. benar. Ya kan step by step. Iya. Ya, dari pembicara dari sebelum saya melakukan ini sampai podcast hari ini, sebelum-sebelumnya saya sudah tanya dulu ngobrol, baru masuk tahap. Kalau tidak ada penjelasan, nggak mungkin saya datang kemari. Gitu. Benar, Betul, benar, betul, benar. Nah, dan anehnya lagi, saya baru kasih tahu tadi sama Leadi kan, ternyata yang kasih kontrak sama saya tadi tiba-tiba email sama saya. Ya kan, kemarin bicaranya yang dari pihak mereka harusnya sudah publish baru bisa kontak sama mereka. Tiba-tiba email beda lagi. Emailnya yang belum rilis pun boleh kok katanya. Oh kan gitu. Iya, Nah, sih. ketika ada kata itu sebelum rilis pun boleh. Makanya saya bilang sama Ade, udah lanjutin lagi semuanya. Ada cuan ini. Iya, karena kalau dulu awalnya kan si publisher X ini bilang kalau gua akan ini setelah rilis kan, jadi Iya, lu harus harus produksi rilis dulu apa segala. Betul. Sekarang lu ngasih kasarnya mungkin bahasanya demo gitu, Ya, cukup. udah cukup kan. Cukup. Nah, mereka akan olah itu, ibaratnya mungkin beli putus, mungkin beli kolaborasi, Iya. gua nggak tahu. Nah dari situ baru ada cuannya gitu ya. Buat saya mau putus mau kayak yang lain-lain, yang penting ada cuannya dulu. Iya, Betul. Jadi artinya kan sudah berubah kan. Benar Jadi juga sih. Dulu karena nggak kan gitu ya. ya pasar kan berubah. Iya benar. Pasar berubah karena banyak orang terlalu kaku Iya. di dalam hal ini. Ya kalau saya sih pribadi The Song Studio tuh nggak kaku, gitu kan. Sehingga dia bisa ngarahin kita. Dan kayak gini-gini kan buat saya kan kesempatan. Betul. Ya kan, kesempatan. Jadi nggak kaku, Kita juga nggak bingung. Nggak bingung, apalagi udah di podcast begini kan nggak bingung lagi. Gitu kan. Paling tidak buat saya dengan cara yang dilakukan The Song Studio, ya kan, dan Nara juga dalam hal ini kan paling tidak sebagai market ke depan, Betul. ya kan, Iya, betul sih. market ke depan, bahwasannya bukan hanya saya, yang lainnya silakan datang, gitu kan. Silakan datang. Betul. Kalau kebingungan, silakan menggunakan momen ini Ya. dari cerita saya pribadi, Ya. gitu ya. Itu menjadi bagi yang mau berkarya di musik, Iya, iya. dan termasuk juga promonya juga, ya kan, ini bisa juga, Mainara, kan, gitu betul. kan. Jadi itu penting banget, Ya. gitu ya, karena kita kan baru di industri musik. Betul. Kan ya, artinya bukan yang di level heboh-heboh di luar sana. Iya, Gitu masih tahapan awal lah. betul, Fase awal, betul. fase Walaupun awal. punya karya, sudah pengalaman di masa lalu kan bukan berarti mengerti industri di masa Iya. saat Betul, ini kan, betul. belum tentu kan. Beda Gitu. zaman. Mesti. Jadi harus ada penyesuaian Benar. jasnya juga. Benar, gitu. benar. Oke, nah kalau taruhlah ini oke nih ada cuannya di musik gitu. Lo firm lo kemanain? Kalau gimana teman-temannya nih yang nonton nih dengerin nih. kalau kantor hukum sih tetap jalan. Oh lah. tetap jalan ya, Iya. tetap Iya, jalan. tetap jalan nggak. Nggak bakal dia Iya, tutup. tetap jalan Tetap lah. jalan ya. Iya. Karena kan dua bidang yang berbeda. Iya sih. Dua berbeda. Tetapi ada satu tujuan yang sama, cuan. Cuan. Cuan, iya, Benar. nggak jauh dah. Kalau Batak sama Batak emang mikirnya gitu sih. Emang cuannya pasti ya. Beda-beda tipis sama ini Cina ya. Batak sama Cina sama lah cuan lah kita. Cuan itu penting banget. Oke. Berarti ya udah kebayang lah nanti ya. Ya, Udah udah kebayang. I see. Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja ya. Amin. Gitu. Berarti kalau rencananya Bang Leo ini ke depan 2-3 tahun lagi lah di musik ini ada nggak milestone atau bukan milestone apa kayak timeline lu mau ngapain gitu 2-3 tahun ke depan nih buat di musik gitu. Oke, sebenarnya dengan umur saya kan tidak mungkin lagi menjadi seorang artis, tapi saya hanya berpikir karya saya itu harus saya produksi. Oh. Itu dulu nih. Yang 20 album itu tadi ya. Sektor Berapa sih? gua, Berapa? Wil. Kali ini. Iya. Ada lah segitu. 40 lagu ya. Iya. Jadi bagaimana karya itu tetap diproduksi, tetapi kan kalau hanya karya diproduksi tidak dipakai kan ngapain? Iya benar juga sih. Betul kan? Heeh. Nah, harus ada cara lain. Oke. Nah, dalam pemikiran saya, mungkin juga bisa didengar sama yang lain. Iya. Saya juga sedang mencari penyanyi. Oh, nyari penyanyi nih. Ya, untuk karya-karya saya. Kriterianya gimana? Iya, kriterianya Nah, gimana? ini kalau
sesori yang suka nyanyi, suaranya bagus, cantik, ganteng gitu ya. Saya nggak melihat itu. Oh, gitu. Tapi apa nih, Om? Berarti lo Saya industrinya nggak gitu ya? Ya enggak. Saya tipenya adalah mencari karakter suara. Karakter suara. Karakter suara. Oke. Ingat nggak dulu kalau penyanyi yang lama dulu? Iya, Ya kan? benar. Berapa sih yang cantik-cantik? Yang Indonesia apa ya? Indonesia. Indonesia. Jarang. Iya jarang. Ada siapa satu kayaknya tuh? Si ini almarhum siapa sih? Sally Marcelina ya? Bukan. Itu penyanyi bukan sih? Oh, bukan Nggak ya? tahu nggak tahu. Soimah. Tahu nggak Mas Kenny? Cari ini. Hah? Hari Sally ini. Marcelina sekarang nyanyi. Kemarin Nggak datang. tahu. Sempat gue main. Ini kalau penyanyi itu saya terus terang ada teman saya yang membuat Iya, yang iya. musik di yang saya sudah publish di Spotify. Oke. Saya kan sampaikan ini. Ya, Saya cari yang lingkungan terdekat. oke. Di gitu saya diledek gitu ya. Oh, kenapa tuh? Diledek gini, Bang, kayak nggak tahu aja Bang katanya. Kenapa deh saya bilang, kita ini orang musisi ini kan beda. Kalau kepala kita bisa nengok atas suara yang kita dengar, iya nggak lihat benar. muka, Ya. berarti itu suara paling berkarakter yang paling kita suka. Udah validasi tuh ya. Jadi kalau saya tuh nggak usah lihat muka, cukup nyanyi di belakang. Kalau saya muter balik, berarti itu suaramu yang terbaik. Siapa nih? Ya, siapa? Iya kan? Atau soundnya jelek. Segit. Berisik. Oh, sound jelek pun itu nggak bisa bisa nengok ya? nggak bisa mengelabui suara yang bagus. Oh iya benar. Karena sudah pasti anggaplah Kelihatan ya. kresek gitu ya. Itu tetap aja kalau kayak kita pendengar gitu yang orang seni itu udah kebaca ketahuan lah, ya. udah ketahuan lah, Oh, ini gitu, bisa. udah begitu. Wah, emas nih, emas nih. Nggak bakalan. Ini saya bilang Indonesian Idol udah lama ya. Apa? Indonesian Idol. Indonesian Idol ya. Oke. Terus kalau saya perhatikan ada yang saya selalu bilang sama di keluarga gitu, yang harus juara si A. Oke. Tapi karena ini bicara komersial, Oh iya beda sih. beda dong. Iya, bisnis Tapi ya. terbuktinya apa? Ketika saya bisa sebutkan A, B, C, D, ya memang mereka lah yang akhirnya di industri musik Iya, berikutnya nah, yang iya, menang. Walaupun nggak menang. Walaupun nggak menang. Cara berpikir gitu. X Factor lah. Jangan. Dangdut Akademi Iya, lah. jangan iya. lihat mau band, mau singer gitu. Benar juga Jangan sih. melihat begitu. Berarti, Siapa yang iya. juara enggak? Ya, nggak lihat juara gitu. Karena musik adalah entertain. Benar. Oke. Betul. Bukan jual apa Fisik lah. fisik ya, nggak bukan jual fisik. Karena mengentertain itu kan khususnya musik. Iya. Itu kan menarik orang pendengar itu kepada lagu tersebut. Benar. Berada di lagu tersebut. Betul. Dan yang bisa menyampaikan kepada pendengar itu yang jempol. Iya. Kalau cuma nyanyi, kemudian saya cuma dengerin begini doang, nggak merasa masuk ke Nggak dalam. masuk. Ya untuk apa? Berarti kalau lo dengar audionya aja sambil merem, terus kayak kena gitu ya. Nah, berarti itu udah oke tuh ya. Wah, Tanpa ini lo harus pasti. lihat siapa yang nyanyi, Benar. visualnya gimana Ya, gitu ya. saya kadang-kadang begini, saya kan suka juga scrolling tuh lagu-lagu seperti yang ada di acara-acara American Idol. Iya. Oke. Atau yang bentuknya musik-musik yang platform yang Iya. seperti gitu ya. Iya. Di video itu. Saya coba kadang-kadang cuma ada yang buka gitu, saya ketika mereka iseng buka, ada sebulan kedepanan saya dengar gitu, semua suaranya bagus banget. Gitu loh, ya kan. Oke. Ya, jadi musik itu untuk dinikmati dan harus orang merasa masuk Iya, di dalamnya. benar. Jadi kalau saya pribadi memang nanti ke depannya saya hanya tetap memproduksi lagu, tetapi saya berharap lagu saya itu bisa dibawakan seorang penyanyi yang bisa dinikmati banyak orang. Iya. Itu aja sih. Itu ya. Ya. Berarti sebagai satu Kalau produk. mau pendaftar ke The Songs dulu aja. Videonya sama
Dia nih. Inara. Ya, Berarti lu nanti kalau udah punya lagu ke publisher siapapun yang nyanyi video klipnya sama dia nih. Oh ya, itulah gunanya Kolaborasi. kolaborasi itu. Jadi produksi di The Song, talentnya dari Bang Leo atau Bang Leo sendiri, videonya dari Mas Kenzi. Itulah gunanya di kolaborasi di industri musik ya. Industri musik, Ya. benar. Kalau dulu kan harus datang ke produsernya, Iya. ya kan? Satu-satu. Atau komposer satu-satu ke labelnya, belum lagi ke studionya. Tapi ada loh kemarin yang chat gua, Bang, Iya. gua mau diproduserin dong. Oke, boleh. Berapa budgetnya? Nggak ada Bang, kan apa yang produserin? Iya lagi bener. Mati lu. Maaf Kak, saya produser aja. Kalau ada budget yuk saya produserin, kalau nggak ada maaf ya. Jadi Ya. ada aja sih yang gitu. Iya, iya. Cuman ya menurut gua ya balik lagi lu ada budget berapa kan kita bisa bantu ya. Jadi produser di sini kita produser betul, cuman ya budgetnya dari teman-teman lah. Ya benar. Ya itu memang seperti saya sampaikan tadi, karena udah konsultasi dengan The Song Studio, Betul. yang hal kayak gini udah kita bicarakan. Jadi kayak saya yang punya karya ingin memproduksi sudah tahu Udah tahu nih konsekuensinya. angka berapa. Oke. Jadi itu harus menjadi konsekuensi yang bersangkutan yang punya karya sehingga bisa lanjut atau Betul. tidaknya di situ. Iya. Video juga gitu Bang ya. Kalau misalnya ke Inara tuh videonya gimana ya? Kalau misalnya nggak ada budget bisa nggak bikin video? Bukan, mungkin Inara harus mulai berpikir nanti dia sudah ada Inara Pay Later. Inara Pay Later boleh juga tuh. Cuma Bunganya 10%. Enggak, ini mungkin iseng-iseng aja ya. iya. Ingat nggak dulu kalau kita pergi keluar travel, mau piknik, kita kadang-kadang kendala di biaya kan. Biaya. Oke. Akhirnya ada Dengan institusi. Pay Later ini pesawat aja pakai Pay Later. Iya juga sih. Ambil hotel Pay Later. Ah, Oke. Karena cara berpikir begini. Betul. Cara berpikir gini. Targetnya dulu didapat. Iya. Karena yang hal kayak gitu membuat orang itu semakin termotivasi Untuk mengkonsumsi. mengkonsumsi, kemudian akhirnya kan dia menyiapkan dananya kan. Bener-bener. Ya kan? Kalau Inara siapkan ke saya tawan saya juga mau dengan Pay Later. Berarti nextnya Inara sama The Song Studio produknya kita taruh di Shopee ya. Iya Biar bener, bisa pakai Shopee pay letter. Pay Later. Bener. Oke, Bang Leo, ini kan di law firm, di bisnis, di musik kan salah satu hal yang challenging ya. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman lawyer yang Oh, mau iya, bermusik benar. atau mungkin orang-orang yang masih ragu nih untuk karya musik itu gimana nih? Apa yang bisa disampaikan? Yang setahu saya rata-rata sih ya advokat itu suka musik semua. Oh iya. Ya, oke. mereka sering ke kafe, nyanyi, Oke. hiburan Itu mereka. ada alasan tertentu nggak Om? Ya itu sebagian dari menghibur mereka, dari Oke. keruwetan dari perkara gitu, dan juga sebagai bagian dari entertain juga dengan klien, ya kan? Atau juga menjaga hubungan dengan sesama rekan sejawat, Oh, ya kan? iya. Hiburan-hiburan gitu, itu hampir rata-rata lah. Rata-rata ya. Bohong lah kalau mereka nggak ke kafe, Ya. ya kan? Ya. Atau cuma karaokean bersama, Ya, gitu, benar. menikmati musik kayak gitu, itu udah pasti. Udah pasti ya. Cuma kan rata-rata mereka sebagai penyanyi yang menyanyikan karya-karya yang biasa umum atau fortian lah ya. Iya. Ya, benar. Nah, tetapi ada juga beberapa saya juga ada teman advokat juga di Trio Batak ya. Berbatok. Dia juga menciptakan lagu Oke. dan dia juga punya officialnya juga di YouTube. Oke. Dan dia seorang advokat juga Ah, gitu. Ya, oke. mungkin itu seperti kayak saya juga kan. Kita punya greget di musik di situ, ya kita tetap jalan. Iya. Itu aja sih. Oke, jadi tetap jalan. Oke, kalau dari The Song Studio support semua yang dibilang Bang Leo. Tetap jalan dua-duanya. Lu punya bisnis, lu punya musik, tetap jalan ya. Yang pasti cuan. Yang Pasti pasti cuan. cuan. Satu Oke, tujuan. oke, thank you Oke, banget thank ya. you banget, Waktunya Om Leo. makasih Thank you banyak ya. banget, Oke. Thank you banget, Om Leo. Kita ketemu lagi teman-teman di next episode. Saya Ade dari The Song Studio, ada Bang Leo, ada. Saya Kenji dari Inara Kreatif Production. Bye bye.